Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Para pemerhati roja dimanapun berada, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua di udara, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan selalu kepada kita sekalian. Ikhwan fidin azakumullah, kita memuji Allah yang pertama-tama atas segala nikmat yang banyak kepada kita sekalian yang tiada terhingga. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang selalu kita ikuti semampu kita dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian tidak lupa mari kita berdoa untuk para pemimpin kita agar mendapatkan taufik dan hidayah, karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk negeri dan rakyat bangsa Indonesia. Dan kita pun mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah juga senantiasa membimbing kita di atas agama yang lurus dan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan kehidupan kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ikhwan fiddin a'azakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan makharijul huruf bagian yang keempat, ya. Yaitu ada dua makhraj dari asyafatan, dari kedua bibir. Ya. Adapun yang pertama, makhraj yang pertama dari kedua bibir adalah yang berasal dari perut bibir bawah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Maka keluarlah huruf fa. Ya, huruf fa. Kita ucapkan ya dengan menghentikan atau mensukunkan huruf fa. Af. Ya. Kita tempelkan perut bibir yang bawah dengan ujung gigi seri atas. Af. Afa. Kita latih ya. Afa, afa, ya, dia mengalir, ya, nafas, ya, afa. Kita latih terus menerus agar menjadi kebiasaan, ya. Afa, afa, afafa, uffifa, ya. Kita latih terus-menerus ya agar semakin mahir dalam mengucapkan huruf fa ini. Baik, kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari ketika membaca huruf fa adalah jangan mengucapkan dengan ya tanpa hamas, ya, seperti mengucapkan pak. Ya, ini keliru, ya. Misalnya, ya, alam tara kaifa, jangan alam tara kaifa. Nah, ini pak, nah, ini keliru, ya, karena itu dari kedua bibir, ya. Tapi ini dari ya ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir yang bawah. F, fa, ya.
Alam tara kaifa. Nah, ini biasakan ya dengan cara melatihnya agar ya terkondisi ya huruf fa tersebut pada kebiasaan kita. Tidak boleh pula fa itu diqalqalahkan. Misalnya idah. Ya, nah ini tidak boleh diqalqalahkan. Tidak boleh pula fa dirubah menjadi wa, ya. Fa idza dirubah jadi wa idza. Ah, ini keliru juga ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Masih dari kedua bibir, ya. Di mana ada 3 ya. Ada 3 ya huruf lagi yang keluar ya. Yaitu ya huruf ba ya yang keluar dari kedua bibir dengan cara ya kita membacanya ya mendekatkan kedua bibir ya. Lalu kita qalqalahkan ab abba ya abba abbaba ubbiba. Ini perlu dilatih ya agar terbiasa ya. Huruf ba ya ketika bersyiddah bertasydid maka kita menahannya. Tabbat ya. Ketika kita waqaf maka kita qalqalahkan watab ya kita qalqalahkan ya. Kemudian masih dari kedua bibir ya ada huruf mim ya huruf mim ya dengan menempelkan kedua bibir ya disertai gunnah ya tempelkan kedua bibir disertai dengan gunnah ya naikkan ya suara ke pangkal hidung ammama ummima. Nah, dilatih ya agar menjadi kebiasaan kita. Dan yang terakhir ya huruf yang keluar dari kedua bibir adalah huruf waw ya huruf waw ya. Di mana ya membacanya dengan mencucu ya atau membulatkan kedua bibir ya. Maka keluarlah huruf waw. Au ya. Awwa awwa awwawa uwiwa. Ya ini dilatih agar menjadi kebiasaan kita. Baik, inilah huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir yaitu mim, ba dan waw ya. Ba dengan qalqalahnya ya, mim dengan gunnahnya, waw dengan lin ya yang ada padanya ya, dan perlu untuk selalu dilatih ya agar ya, menjadi kuat makhraj huruf kita ya, sehingga ketika membaca kita tidak keliru lagi ya dalam membedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Saya kira demikian ya pembahasan kita untuk malam ini. Ada 4 huruf ya dari
bibir semuanya, ya, yang terdiri dari dua makhraj, ya. Fa berdiri sendiri makhrajnya karena dia adalah antara ujung gigi seri atas dengan perut bibir yang bawah, sedangkan 3 huruf itu dari kedua bibir dengan cara yang berbeda-beda ketika mengucapkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Iya, nah baik, syukuran jazakallahu khair atas pembacaan kitab talakinya dan penjelasan mengenai makharijul huruf asy-syafatan, 4 huruf yang telah kita simak bagaimana cara mengucapkannya. Ingat ya, cara mengucapkan dari huruf fa, ba, mim, dan waw. Dan tentunya kita bisa mempraktekkan ketika membaca Al-Quran. Amin. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, ya, sesi tilawah Al-Quranul Karim. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bergabung bersama kami belajar membaca Al-Quran. Dan kita pada kesempatan malam hari ini sudah masuk di ayat yang ke-168 surat Al-Baqarah tentunya. Silahkan kami tunggu untuk Anda para ikhwan sekalian atau laki-laki, ya, laki-laki dewasa tentunya. Silahkan. Penelpon pertama mungkin saudara yang masuk yang ingin belajar bersama kita semua. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Masya Allah. Abu Alif di Bau-Bau. Alhamdulillah. Penelpon pertama. Silakan Abu Alif, pembacaan surat Al-Baqarahnya ayat yang ke-168. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Iya, barakallahu fiik, ya, Abu Alif, ya, dari Bau-Bau, ya. Masya Allah, bacaannya bagus, ya, dan mudah-mudahan selalu diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, ya. Amin. Iya, bagaimana Abu Alif? Ya. Ada pertanyaan? Ya, untuk sementara belum ada, Ustaz. Belum ada, ya. Kalau khairan. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Alif di Bau-Bau hingga ayat yang ke-170, ya. Masya Allah, bagus tilawahnya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya silahkan untuk yang kedua di ayat yang ke-171. Silahkan, mungkin sudah ada yang masuk untuk layanan telepon. Halo. Iya, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, sudah masuk Bapak. Dikecilkan saja volume televisinya mungkin, ya. Iya. Ya, sudah, Ustaz. Sudah. Dengan siapa di mana? Dengan Rasidin Dendrekan, Ustaz. Di mana itu? Rasidin, ya. Dendrekan di mana? Sulawesi Selatan. Selatan. Masya Allah. Silahkan Pak Rasidin, ya.
Ya. Silakan ayat 171. Di layar. Iya, di layar silakan tampilkan ya. Silakan. 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil Ya, konsentrasi Pak Rasyidin. Insyaallah. Konsentrasi ya. Wa mathalil ladzina Wa masalul. Coba. Wa masalul, bukan wa masalil ya. Lihat harokatnya. Ya, Ustaz. Konsentrasi. Oke, Ustaz, insyaallah. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu Tidak ada huruf nun di sana ya. Alladzi, bukan alladzina ya. Sekali lagi konsentrasi ya. Oke. Konsentrasi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu. Nah, idhar ya. Nun sukun bertemu dengan ain ya, idhar ya. Yan'iqu, dibaca idhar ya. Mulai di alladzi saja, Ustaz. Iya, kama salil ladzi ya. Kama salil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Iya, bagus. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, barakallahu fiik ya. Bagus Pak Rasyidin ya. Allah. Nah, kalau konsentrasi pas ya. Gugus Ustaz. Iya. Ini bukan baru. Baru ya, iya ya. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan selalu diberi semangat oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus menuntut ilmu ya. Amin. Nah, Amin ya. Ya, ada pertanyaan Pak Rasyidin? Untuk sementara Ustaz tidak ada. tidak ada Tidak ya. ada, iya ya. Baik-baik di sana ya, Terima kasih insyaallah ya. banyak ya. Ustaz, belajar. Iya, Iya. sama-sama. Baik. Allahu khairu Ustaz. Wa iyyak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas interaksinya untuk Bapak Rasyidin di Sulawesi Selatan ya. Dan hingga ayat yang ke-172 tadi untuk Pak Rasyidin. Baik, masih silakan yang ketiga di layanan telepon. Ayat selanjutnya ayat 173. Silakan. Halo. Silakan para ikhwan sekalian. Iya, halo. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Silakan. Dengan Fauzi di Gorontalo. Fauzi, Pak Fauzi di Gorontalo. Insya Allah. Nah, Silahkan Pak Fauzi, tilawahnya 173. 173 ya. Nah, Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ Tahan terlebih dahulu. Famanid turra. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Lanjut, silakan. إن الذين يكتمون ما الله من الكتاب به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Iya, barakallahu fiik ya. Iya, bagus ya bacanya ya. Pak Bapak yang di Gorontalo ya. Goron. Di Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Fauzi. Fauzi, ya, Masya di Allah. Gorontalo ya. Iya Pak Fauzi di Gorontalo. Bagus bacanya Pak Fauzi. Ya, semoga selalu diberi semangat oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu ya. Ya, silakan Pak Fauzi, ada pertanyaan? Ya. Ini Ustaz, apa namanya, terkait dengan ayat sajadah. Ayat apa? As-Sajdah. Ayat sajadah, Ustaz. Oh, ayat sajadah ya. Kan mungkin kalau ada orang yang baru tahu tentang hukum sajadah, kan biasa kalau mau sujud sajadah itu kan tidak tahu. Makanya saya pernah baca baca doa sajadah itu karena belum, jadi saya baca dulu baru sujud. Apakah itu menurut Maksudnya gimana? itu dibolehkan atau bagaimana? Bagaimana diulangi? Jadi sebelum sujud, karena belum hafal, jadi sebelum sujud tilawah itu saya membacanya dulu baru sujud begitu. Ustaz. Membaca Bagaimana apanya? itu? Membaca ayat salat doa ini tilawah. Ketika sujudnya baca tidak? Jadi sebelum sujud itu karena belum hafal, jadi saya baca dulu baru sujud. Kalau belum hafal, baca saja doa sujud yang biasa ya. Ya. Jangan sebelum sujud baca dulu, karena disuruh bacanya ketika sedang sujud. Ya, bukan ketika kita sedang duduk, bukan ya. Kalau belum hafal, maka lebih baik baca Subhana Rabbiyal A'la ya. Itu ya, kalau belum hafal. Enggak apa-apa ya. Iya, Karena belum tahu juga. Iya. Iya. Berarti suka jadi imam juga ya Pak Fauzi ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Baik, terima kasih banyak. Itu saja, cukup ya, itu saja. Cukup, Ustaz. Iya. Kalau Ustaz. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzi di Gorontalo, jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-174. Iya, tentang sujud tilawah emang disunnahkan ya. Jadi kalau memang tadi dikatakan belum hafal, maka bacalah yang lainnya ya, seperti Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi ya, atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu tidak mengapa ya kalau belum hafal ya, bacaannya ya. Yang terpenting adalah dia dibaca ketika sujud ya. Karena itulah namanya disebut sujud tilawah ya. Iya, baik, demikian. Dan selanjutnya masih silakan kami berikan kesempatan untuk Anda tilawah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-175. Silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zainal. Pak Zainal di mana? Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Masya Allah. Silakan Pak Zainal.
175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal mala. Konsentrasi, Pak, konsentrasi. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Iya, baik, barakallahu fiik ya. Sudah bagus bacaannya ya, Pak Zainal ya. Mudah-mudahan nanti lebih dilancarkan lagi ya. Konsentrasinya juga ditambah ya, dan semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Amin. Ya, baik Pak Zainal, ada pertanyaan silakan. Enggak ada, Ustaz. Iya, baik. Ya. Cukup ya? Nah, baik. Assalamualaikum. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, Pak Zainal di Jakarta Barat hingga ayat yang ke-176. Baik, selanjutnya silakan 177 surat Al-Baqarah. Alhamdulillah nih lancar-lancar ya bacaannya. Alhamdulillah ya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini biasa dari kasih Jati Asih ya. Ini apa ya, penelpon award deh, kasih award aja. Kita kasih applause nih. Abu Hanifah ya. Masya Allah. Abu Hanifah sehat ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Antum sehat, Mas? Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, salam ya sama Bapak ya. Iya, nanti Iya. sampaikan. Waalaikumsalam. Baik, silahkan tilawahnya 177. Cukup panjang ini. Satu ayat berapa? saja ya. 177. 177. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Iya, bagus. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Abu Hanifah, semoga selalu ditambahkan semangatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Alhamdulillah. Bagus ya deh. Alhamdulillah bagus. Bagus ya, Masya Allah. Ini mulai hilang groginya. Sebenarnya kalau tidak grogi ini lancar sepertinya ini. Alhamdulillah karena sering masuk mungkin jadi Iya. Sudah terbiasa ya. alhamdulillah sudah terbiasa. Iya. Bagaimana, ada yang ingin disampaikan pertanyaan? Ada Ustaz.
Apa? Ini sih lebih untuk ke cara mengajarkan Al-Quran ke anak kecil, Ustaz. Anak umur berapa? Umur tahun gitu, Ustaz. Umur berapa? Tahun 2 tahun. 2 tahun. tahun. Iya, ditalaki saja, ditalaki ya. Talaki saja, Ustaz. Iya, jadi ibunya baca, bapaknya baca, dia dengerin ya. Dengerin, Ustaz. Iya, begitu ya. Kalau misalkan melalui YouTube terus kita ada animasi gitu, misalkan kayak mobilan kereta, boleh, Ustaz ya? Maksudnya Jadi gimana? Jadi ada video ada murotal. tapi videonya murotal, kereta, ada animasi mobil-mobilan kartun seperti gitu. itu, Ustaz. Iya, Tapi Oh, dengan gitu. murotal itu Iya. ya, backsoundnya. Iya, nggak apa-apa itu ya. nggak apa-apa, Ustaz ya? Iya. Nah, Ustaz. Jadi Ustaz, Asal bukan gambar-gambar yang terlarang ya. terlarang. Nah. Iya. Nah. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hanifah di Jati Asih ya, jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-177. Baik, masih ada waktu ini, panjang waktu kita di kesempatan malam hari ini. Banyak juga penelpon yang sudah masuk dan alhamdulillah sebagian besar lancar ya bacaannya. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk bagi Anda mungkin? Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu ya? Dengan Ibu Istiqomah, boleh ikutan baca? Ah iya, Ibu Istiqomah untuk tilawah di kesempatan malam hari ini hanya khusus untuk laki-laki, Ibu. Oh gitu. Iya. Surat Ahwan hari apa? Akhwat kita belum ada jadwalnya. Oh belum ada Maaf, jadwalnya. iya. Kalau nanya-nanya juga. Silahkan, kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh sekarang. Iya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya mengenai surat Al-Baqarah. Apa benar surat Al-Baqarah itu bagus untuk ruqyah, terutama untuk di dalam rumah Pak Ustadz? Istalin atau kita membaca sendiri gitu Pak Ustadz? Itu saja. Jazakallahu khairan. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya, untuk menjaga rumah kita agar tidak dimasuki syaitan, maka memang Nabi SAW menganjurkan kita untuk membaca surah Al-Baqarah ya. Fa inna syaitan yanfiru ya, karena syaitan akan lari ya dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah ya. Jadi baca ya untuk menjaga rumah kita dari kemasukan syaitan. Setelah kita baca, jangan lupa kita juga membersihkan rumah kita dari tempat-tempat yang mudah dihinggapi oleh syaitan ya. Seperti patung-patung ya, gambar-gambar yang bernyawa ya, gambar manusia ya, gambar hewan ya. Maka itu pun harus kita ya, hindari ya dari rumah kita. Bahkan ya, Al-Imam An-Nawawi menulis bab khusus tentang larangan menggantungkan ya, gambar-gambar yang bernyawa itu ya. Ini kita singkirkan semuanya ya. Mudah-mudahan dengan demikian rumah kita bersih ya dari gangguan syaitan, sehingga turunlah malaikat rahmat yang menaungi rumah kita. Allahumma amin. Amin. Apakah cukup mewakili dengan hanya disetelkan murotal surat Al-Baqarah itu seharian? Iya ya. Menyetel surah Al-Baqarah itu bagus ya. Bagus ya untuk kita yang mendengarkan ya. Akan tapi lebih bagus lagi agar kita juga ya yang membacakan ayat tersebut dari lisan kita ya. Karena apa? Karena ingin mendapatkan fadilah yang lebih besar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran ya. Kita bukan cuma disuruh dengar, baca ya. Karena nanti Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafi', pemberi
pertolongan pada hari kiamat, ya. Nah, dengan demikian afdal untuk dibaca. Baca ya. Insyaallah ya. Terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk ibu yang bertanya. Baik, masih ada waktu, silahkan tilawah kembali, kami tunggu. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Silahkan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Bondan. Pak Bondan di mana? Di Bogor. Di Bogor. Masya Allah, Pak Bondan di Bogor. Tilawah ya tentunya. Iya. Silahkan, ayat 178 surat Al-Baqarah. Iya, sebentar nih gambarnya delay misalnya. Oh iya, Bapak lewat streaming ya. Ayat 178. Oh iya, gambarnya mana? Belum muncul. Oh iya. 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Fil qatla dibaca 2 harokat ya. Dua harokat ya. Iya ya. Baik. Dari mana nih ulangnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Iya, bagus. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wal unsa bil unsa 2 harokat juga ya. Ulang dari al-hurri bil hurri. Al-hurru. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Iya, bagus. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bil ihsan. Bi ihsan, enggak dalamnya ya. Bi ihsan. Ada'un ilaihi bi ihsan. Iya, bagus. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Famani i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus ya. Pak Bondan. Mbak Bondan ya, bacaannya alhamdulillah ya sudah lancar ya. Semoga nanti lebih lancar lagi dan selalu diberi semangat oleh Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu ya. Amin. Amin. Syukran Ustaz. Iya, Apaan, cukup. ya? Ada yang disampaikan? Ada satu. Apa tuh? Silahkan. Saya mau nanya. Silahkan. Nanya hukum kalau tanwin ketemu ba itu kan, contohnya tadi saya ada deh di ayat 178 itu. Iya, betul. Fattiba'um. Contohnya yang paling sering di ayat Al-Quran tuh mim ba'di itu. Nah Iya. itu bentuk bibirnya mingkem full atau pernah dengar Ustadz itu jangan terlalu mingkem. Iya. Tapi ane dengar Ustadz Tahsin yang sekarang itu khilaf, boleh dimingkemin total mim ba'di mim ketemu sebenarnya tanwin ketemu ba ya, tapi ada juga yang berpendapat jangan dimingkemin full. Iya. Itu khilaf. Jadi yang sahih yang mana Ustaz ya? Itu Iya, aja sih. bagus pertanyaannya ya. Yang berbunyi mim maka mau tidak mau dimingkemin keduanya. Ya. Fattiba'um. Nah, ini namanya iqlab ya. Iya, tapi kalau mau baca dengan ikhfa itu pun dibolehkan. Fattiba'um. Nah, ini tidak bunyi mim ya. Nah, itu namanya ikhfa ya. Paham ya? Berarti hukumnya dua ya Ustaz ya? Iqlab atau ikhfa ya? Iya, sebagian ulama ada yang membaca ikhfa.
Ya, sebagian ada yang membaca iklab. Kalau iklab tadi yang antum baca yaitu dengan mim diganti. Karena iklab itu qalaba artinya mengganti ya, merubah ya dari nun menjadi mim itu. Dan ini yang banyak dibaca ya menjadi mim ya, begitu. Nah, Baik. Oh iya kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bondan di Bogor ya, jazakallahu khair atas interaksinya hingga ayat yang 178. Tadi mungkin bisa dijelaskan Ustaz, al-qatla. Mungkin ada yang bertanya juga di situ padahal tidak ada alif katanya. Iya, di situ sebetulnya ada yaitu alifnya tidak berdiri ya. Nah, yang disebut alif yang maksurah ya. Maka di situ sebetulnya qatla ada ya panjang dua harokat yang disebut matabi'i. Iya. Kalau di Al-Quran cetakan negeri kita sih memang sudah ada tandanya. Sudah ada tanda. Apa? Alif berdiri. Fathah berdiri. Iya, sudah panjang. Tapi kalau tadi melihat di televisi tidak ya. Gitu, iya betul. Ya. Karena versi Mushaf Timur Tengah ya. Iya. Nah, iya baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya juga ya tadi jawabannya dari pertanyaan dari Pak Bondan. Baik, selanjutnya silakan masih untuk Anda tilawah kembali di surat Al-Baqarah ayat 179. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Irsyad. Di mana Abu Irsyad? Di Bojongsari Depok. Di Depok. Bojongsari Depok. Silahkan Abu Irsyad ayat 179 ya. 79 ya. Iya. Ini sama radionya beda ya Ustaz ya? Ada delay sedikit. Oh gitu. Iya. Oke, Ustaz, yang walakum ya? Iya, betul. Oh iya, baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Iya. Kutiba alaikum iza hadaral ahadakumul mautu. Konsentrasi. Hadara, bukan hadarol ya. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyah. Nah, coba lihat di sana. Khairan, ketemu alif lam, ya, harus dibaca dengan nunul wiqayah, ya, sehingga dibaca khairanil. Oh yang tadi di jalur Al-Quran saya tidak ada nun kecilnya itu saat ini. Iya ya, begitu ya. Khaironil. Ya, begitu ya. Baik. Ulang dari kutiba atau dari mana? Intaroka. Oh, ingkar. In taraka khairanil wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Iya. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Iya, barakallahu fiik ya. Bagus bacanya ya, Abu Irsyad ya. Di Depok. Di Depok ya. Terus semangat ya, dan semoga selalu mendapatkan tambahan semangat yang Allah berikan untuk selalu menuntut ilmu ya. Iya, tadi faedahnya ingat ya. Ada tanwin bertemu dengan alif lam ya. Alif lam. Iya. Oh, iya. Itu walaupun tidak ada nun kecilnya tetap harus dibaca ya. Iya. Baik. Oh, iya. Iya. Cukup? Ada yang ingin boleh nanya Ustaz? Silakan. Nah, biasanya kalau kita dengar di kaset atau CD itu yang para pembaca Al-Quran yang biasa disetel-setel itu,
kan itu biasanya pada akhir-akhir ayat itu kan walaupun tidak terlalu panjang, tapi biasanya tuh qorinya kadang panjang gitu Ustaz, atau memang Contohnya gimana? Ya misalnya berhenti kayak tadi ayat yang 180 misalnya. Iya. Yang saya alal muttaqin, tapi kinnya itu panjang banget gitu kayaknya di apa tuh Karena gitu. terakhir 6 harokat. Ya, pas terakhirnya itu ayat terakhirnya. Cenderung kayaknya itu kan dilantumin gitu, dilaguin banget gitu. Apa memang boleh gitu? Maksudnya dipanjangin. Maksudnya cuman harusnya kan ya dipanjangin banget. Yang biasanya kan kalau seperti muttaqin ini kan dua harokat biasa deh. 6 harokat. Oh, 6 harokat. Iya. Yang terakhir. Iya, yang gitu. terakhir 6 harokat ya. Oh, terakhir 6 harokat. Oh, iya. Ya, itu aja Ustaz. Iya. Ya mungkin banyak juga saja ya. Mungkin kejadian seperti itu. Iya. Kalau dia membacanya sesuai 6 harokat ya tidak mengapa. Ya. Tapi sebelumnya dia membaca Kalau tidak 6 dia harokat. sebelumnya tidak 6 harokat, arid lisukunya maka harus disamakan. Ya. Al-qira'atu kamislihi binadhirihi ya, harus sama seimbang ya. Walaupun itu terakhir ya. Walaupun terakhir itu. Jangan misalnya wasyamsi wadduhaha, 2 harokat kan? Ya. Lalu di akhirnya wala yakhafu uqbaha. Ini keliru ya. Iya, betul Ya. seperti itu. Kepanjangan ya. Tetap sama dua harokat ya. Demikian. Oh, iya. Baik, paham ya? Iya, paham. Iya, Terima kasih banyak. Sama-sama, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wirsyad di Depok ya, jazakallahu khair atas interaksinya hingga ayat yang ke 181 ya Iya. tadi. Baik, selanjutnya silakan, masih ada waktu untuk kita tilawah. Silakan, sudah masuk? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan siapa di mana? Suara yang kebas ini. Abdul Rojak di Bogor. Pak Abdul Razak di Bogor. Razak, ya. Masya Allah, suara Bapak ngebas sekali ini. Bagus Pak suaranya. Insya Allah, silakan Pak Abdul Razak. Tilawahnya ayat 182. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Iya, baik. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya, barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya, alhamdulillah.
Pak Abdul Razak ya, dari Bogor ya. Masya Allah. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Amin, amin Ustaz. Iya. Baik, Pak Abdul Razak, mungkin ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Cukup ya. Baik, Ya. baik ya. Baik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak Abdul Razak di Bogor hingga ayat yang ke-184 ya. Baik. Masih ada kesempatan ini mungkin 1 atau 2 penelpon kembali. Silahkan kami tunggu. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Sudirman di Bone, Ustaz. Pak Sudirman di Bone. Sudirman di Bone ya. Iya, silakan Pak Sudirman. Ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Hudal linnas, ulangi. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iya, bagus. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Iya, bagus. Iya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Iya, baik, barakallahu fiik ya. Pak Sudirman. Sudirman di Bone ya. Bone ya. Insyaallah. Bagus bacanya, alhamdulillah, dan semoga terus diberi semangat oleh Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu ya. Baik, Pak Sudirman, ada pertanyaan? Silakan. Ya, di situ aja Ustaz. Terima kasih banyak. Iya, Baik, sama-sama terima kasih ya. banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang mengingatkan bulan puasa Ustaz ya, Ramadan ya, insyaallah. Tidak terasa 6 bulan lagi Ustaz. Insyaallah 6 bulan lagi kita akan menghadapi bulan puasa ya. Iya, baik. Satu penelpon terakhir, silakan. Kami berikan kesempatan. Setelah itu kita akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Ya, sudah masuk Anda, silakan. Waduh. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Denny, Malang. Pak Denny di mana? Di Malang. Pamulang. Malang. Oh, di Pamulang. Nyambung sedikit ya. Pak Denny di Pamulang ya. Silahkan Pak Denny. Ayat 186. Sebentar tadi Pak Denny. Sudah ketemu, Pak? Bentar. Oh ya. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Iya, baik, barakallahu fiik ya. Seperti itu. Baca ayat 1 tapi alhamdulillah bagus ya. Tinggal konsentrasinya saja ditambahkan ya Pak ya, supaya lebih bagus lagi ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam menuntut ilmu ya. Ya, ada pertanyaan Pak, silakan. Ya ada. Ya. Tidak ada, iya, taib ya. Karena saya cukup panjang. Iya. Nah, baik, terima kasih banyak ya Pak.
di mana tadi? Di Pamulang ya? Pamulang, Di ya. Pamulang. Pak Denny di Pak Pamulang. Denny di Pamulang. Ya, jazakallahu khair atas interaksinya hingga tilawah kita hingga ayat yang ke-186 ya. 86, ya. Baik, kita cukupkan untuk sesi tilawahnya dan selanjutnya kita akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan mungkin bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silakan. Baik, kita ajukan yang pertama. Iya, ini tadi ada yang bertanya mengenai sujud tilawah, Ustaz. Ini yang bertanya bagaimana cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat. Iya, ketika kita membaca ayat yang di dalamnya ayat sajadah, lalu kita sampai pada akhir ayat yang bertanda mihrab, ya, bertanda mihrab, ya. Nah, itu kita sujud, ya. Kita sujud dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, kita sujud, ya. Langsung dari berdiri langsung sujud, ya, itu ketika kita sholat, ya. Misalnya kita membaca ayat surah Al-Alaq, ya, wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, ya, turun sujud dan membaca doa sajadah, ya. Kalau kita nggak hafal, maka baca doa sujud yang biasa, ya. Kemudian bangkit lagi berdiri, lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, lanjutan ayatnya. Atau kalau di Al-Alaq boleh setelah takbir berdiri Allahu Akbar, kemudian ya, bersedekap kembali, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, langsung ruku, ya, begitu. Wallahu a'lam. Kalau di luar sholat, ketika kita membaca sedang membaca Al-Quran, apakah dengan mengucapkan takbir juga, Ustaz? Iya, ya, karena sebagai tanda kita sujud adalah bertakbir Allahu Akbar, sujud, ya. Kemudian selesai sudah. Tapi tidak usah mengangkat tangan. Nggak perlu ngangkat tangan, nggak apa-apa, ya. Nah, baik, demikian ya untuk pertanyaan di layanan WhatsApp. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah membaca ikhfa itu terdengar jelas nunnya tapi panjang 2 harokat seperti tadi pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Wal untha bil untha. Coba dibaca nun gitu. Ya, tapi panjang. Ya, kalau kita sebut sebagai ikhfa, sebagaimana yang kita bertalaki, maka ikhfa itu ya artinya saja sudah samar, ya. Jadi ikhfa itu antara idhar dengan idgham, ya. Kalau idhar, ya, itu adalah terpisah, ya. Kalau idgham itu masuk, ya. Ini kontradiksi antara idhar dengan idgham. Idhar, ya, dia terpisah, jelas. Idgham masuk, ya. Nah, ikhfa ini antara idhar dengan idgham, ya. Dia tidak terpisah, tapi juga tidak masuk, maka dia dekat, ya, dekat di sampingnya, maka terjadilah ikhfa, yaitu samar, ya. Maka suara pun, ya, tidak mendominasi nun, ya, tapi dia juga masuk kepada huruf berikutnya. Ungsa, ya. Maka tidak un. Kalau un itu nun, ya. Tapi kalau nah, ini mendekati huruf berikutnya, ya. Ungsa, ya. Yang qalaba, ya. Alja, nah, itu, ya, terjadilah yang dinamakan ikhfa. Demikian, Allah. Ya, baik, demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan menjadi faedah untuk kita semua. Ini kembali bertanya mengenai mim sukun bertemu dengan huruf ba, Ustaz. Iya. Masih ada pertanyaan mengenai hal ini karena katanya juga sering berbeda-beda dalam mendengarkan qori ketika membaca Quran. Iya. Iya.
kita sudah membahas ini pada kesempatan yang lalu bahwa ketika kita membaca antara huruf mim dan huruf ba, di mana huruf mim dan huruf ba itu sama-sama dari kedua bibir, dan kita tadi baru saja membahas makharijul hurufnya, ya. Betul. Maka ya, ketika kita membaca dengan mengatupkannya, ya, misalnya ya, tarmihim, maka itu benar ya, cara membacanya. Demikian pula ketika kita membacanya tarmihim, ya, agak menahan sedikit, itu pun benar ketika dia membacanya. Ya. Jadi tidak ada ya, kesalahan dalam hal ini. Ya. Namun kalau ditanya mana yang lebih mudah, maka yang lebih mudah adalah yang pertama. Ya, tarmihim, nah ini lebih mudah. Ya. Karena kedua-duanya ya, huruf mim dan huruf ba ya otomatis karena dari kedua bibir akan didapati pada keduanya. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya di pertanyaan, ya Ustaz, jika sudah selesai membaca Al-Quran atau mengaji, manakah yang lebih sahih? Kita menutupnya dengan doa kafaratul majlis ataukah dengan shadaqallahul azim? Iya, ya. Membaca shadaqallahul azim ini tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, adapun menutup bacaan dengan kafaratul majlis, ya, ini adalah dalil secara umum, ya, ketika kita duduk di majlis. Khususnya majlis yang kita duduk itu adalah dihadiri oleh 2 orang atau lebih. Itu namanya kita bermajlis, ya. Bermajlis ya 2 orang atau lebih. Maka sepatutnya kalau kita berkumpul ya dalam sebuah majlis, maka kita tutup untuk ya, kafaratul majlis, doa yang sudah kita biasa ya, ketahui. Demikian, Allah alam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-11, ini jika kita ingin berhenti aulah ya betul. Ataukah infaddu gitu. Infaddu bukan berhenti, berarti memulai. Pertanyaannya mana? Oh iya, berhenti infaddu ataukah infaddu? Infaddu, gitu ya. Memulai. Infaddu, bukan berhenti berarti ya. Ya, memulai berarti pertanyaannya diluruskan. Kenapa sebabnya seperti itu? Ya. Iya, kenapa? Karena kita lihat huruf ketiganya. Ya, apa huruf ketiganya? Fathah. Fathah. Kaidahnya kalau ya huruf ketiganya itu fathah atau kasrah, mulailah dengan kasrah. Kalau huruf ketiganya dhamma, maka mulailah dengan dhamma. Itu kaidahnya. Itu kalau di aulah wa. Iya. Kalau disambung? Ya disambung dengan nun wiqayah. Aulah waning faddu. Iya. Ya demikian ya. Untuk yang bertanya, dan selanjutnya ada kembali pertanyaan. Ya, ada pertanyaan ya Ustadz, jika ada seorang qori yang membaca Al-Quran itu, para hadirin setelah membaca Al-Quran itu ada yang mengucapkan atau bareng-bareng mengucapkan Allah, apakah memang ada contohnya? Ini tidak ada contoh ya dari Rasul dan dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, ya. Terkadang juga orang mengucapkan itu dia nggak tahu apa maksudnya, ya. Apakah maksudnya kagum dengan suaranya, atau kalau maksudnya dia faham apa yang dibaca dalam ayat tersebut, ya. Nah ini harus kita ya, benar-benar pahami. Justru kalau kita mendengar ayat-ayat yang di sana ada
ancaman azab, maka kita harus berlindung, ya. Misalnya si qari membaca walahum azabun alim, nah, kita berlindung, naudzubillah min azabil alim, ya. Ya, sepatutnya kita ucapkan seperti itu, bukan mengucapkan Allah, bukan, ya. Salah paham jadi. Ya, lihat, ya, Rasul SAW memang menganjurkan kita kalau lewat ayat tentang rahmat, minta rahmat, ya, minta ampunan, ya. Kalau lewat ayatnya azab, berlindung dari azab, ya, dan begitu seterusnya, ya. Perlu kita memahaminya sehingga kita tidak menjadi orang yang muqallid, yang ikut-ikutan, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengerjakan apa-apa yang kamu nggak tahu ilmunya, ya. Demikian. Allah. Nah, baik. Ya, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Baik, selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan, ya Ustaz. Alhamdulillah di masjid kami sudah berusaha menjalankan sunnah. Contohnya di setiap hari, di setiap malam Jumat atau di setiap hari Jumat, subuhnya itu membaca surat As-Sajdah. Iya. Namun di rakaat keduanya tidak membaca surat Al-Insan. Hanya surat As-Sajdah itu dibagi dua. Apakah ada contohnya hal seperti itu, ataukah memang yang dikejarnya itu sujud tilawahnya, ataukah pembacaan surat yang As-Sajdahnya dan Al-Insan? Iya, ini suatu kekeliruan, ya. Nabi SAW mengerjakannya, ya, dengan dua surat tersebut, surat As-Sajdah dengan surat Al-Insan. Rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Nabi terus mengerjakan itu di hari Jumat, ya. Kalau memang kita tidak hafal, ya, surah Al-Insan, ya sudah, jangan kita membiasakan As-Sajdah lalu surat yang lain, atau As-Sajdah dibagi dua. Nah, ini justru, ya, tidak menyelisihi, tidak mengikuti sunnah, ya, keliru, ya. Maka, ya, jangan kita melakukan seperti itu. Lebih baik kita baca yang lain. Ya, atau orang yang tujuannya yang penting hari Jumat subuh saya mau sujud tilawah, ya, misalnya. Akhirnya dia baca, ya, misalnya surah Al-Insyiqaq karena di sana ada sujud tilawah, ya. Lalu rakaat kedua surah yang lain. Nah, ini juga keliru, ya. Karena bukan itu cara mengikuti sunnah. Cara mengikuti sunnah adalah mengikuti bagaimana Rasul ketika subuh di hari Jumat itu melakukan sholat dengan dua surat tersebut. Itu yang kita ikuti, bukan kita mau cari bahagiannya, cari sujudnya, ya, atau cari surat ayat sajadahnya yang penting dapat sehingga diambil pertengahannya, lalu yang Al-Insan diambil belakangnya. Ini juga keliru, ya. Kalau kita memang tidak sanggup, sudah lebih baik kerjakan yang kita sanggup. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, ya. Demikian, Allah. Jadi harus difahami betul-betul, ya, sunnah Nabi ini. Jangan sampai salah dalam mengamalkannya, ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Fauzan di Bekasi. Ustaz, mohon contohkan lafaz Allah atau jalalah yang benar. Jazakallahu khair. Iya, lafaz Allah kita ucapkan dengan membuka mulut kita. Allah, Allah. Ya, bukan seperti orang membaca dengan waw, dimonyongkan Allah. Nah, ini keliru, ya. Tapi dengan lam, ya, Allah, ya, dengan lam yang ditebalkan, ya. Allah, ya, mudah insya Allah kalau sudah kita berlatih, ya, kita akan mudah, ya. Ya, jadi dilebarkan mulutnya, Allah, Allah, ya. Bukan au, sehingga memonyongkan kedua bibir jadinya wow. Ada wow. Iya, ya. Padahal tidak ada wow. Tidak ada wow. Tidak ada wow. Nah, ini banyak, bahkan para muadzin seperti itu.
Allah. Ya, au jadinya kan. Nah, ini keliru ya. Harus dibuka ya dengan membaca fathah. Allahu Akbar. Allah ya, dengan membuka kedua bibirnya ya. Nah. Dan cukup Ustaz ya untuk sesi soal jawabnya. Waktu juga sudah mencukupi. 1 jam setengah kurang lebih kita berjumpa ya. Ya, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.